Daud berkeyakinan bahwa akan melawan kehendak Allah jikalau ia menggunakan pedangnya untuk menjadi raja. Daud percaya akan janji dan pengurapan itu, bahkan ketika situasi tampak sangat buruk. Daud tetap menunggu waktu Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi saudara, mari kita semua bersabar dan terus bersabar menantikan sesuatu yang belum pasti. Tapi di dalam Tuhan semuanya ada waktunya. Itulah kepastian kita di dalam Tuhan. Saudara, menunggu merupakan bagian terpenting di dalam kepemimpinan. Kita harus tahu kapan harus bertindak dengan berani dan kapan harus menunggu dengan sabar. Daud percaya bahwa Tuhan memiliki kendali untuk semua peristiwa. Daud dapat menjadi teladan yang sangat baik dalam mentaati waktu Tuhan dengan sabar membiarkan Tuhan melaksanakan tujuannya pada waktunya sendiri. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya dengan bersuka. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di channel Rohani Keluarga. Saudara, puji Tuhan, Boksu Willy kembali dipercayakan untuk berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu semua. Nah, di channel Rohani Keluarga kali ini, khususnya di khotbah, saya akan bawakan satu tema yang berjudulkan Menanti Waktu Tuhan. Mari kita mulai. Mazmur 62 ayat ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, pernahkah Anda merasa kecewa atau mungkin marah kepada Tuhan karena bagi Anda mungkin waktu Tuhan untuk menjawab dan bekerja dalam hidupmu sungguh sangat lamban sekali terjadi? Atau mungkin Anda kecewa dan marah serta frustasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, kapan Engkau bertindak? Tuhan, kapan aku akan bertemu dengan pasangan hidupku? Tuhan, kapan impianku terwujud? Tuhan, kapan usahaku akan berhasil? Dan lain-lain sebagainya. Saudara, kita tidak sanggup untuk lebih sabar lagi menantikan jawaban dan tindakan Tuhan. Memang menunggu atau menantikan adalah kegiatan yang sangat membosankan. Apalagi kita harus bersabar dan terus bersabar menantikan sesuatu yang belum pasti. Siapa yang tidak pernah diperhadapkan dengan aktivitas menunggu? Saya mau tanya. Semua pasti pernah lah. Dan yang pasti adalah sangat membosankan dan menyebalkan. Apalagi yang kita tunggu tidak tepat janji atau malah kita tidak tahu pasti waktu datangnya. Kita tidak ingin menunggu dan bersabar, malah kita akan berusaha untuk semua hal berada dalam kendali kita. Jikalau kita yang memegang kendali, maka kita dapat menentukan waktu akan memulai, waktu untuk beristirahat, waktu untuk mengakhiri, datang atau pergi sesuka kita. Benar? Namun kita tidak berdaya ketika kita tidak memiliki daya atau kuasa untuk mengendalikannya. So, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat. Memang sudah menjadi sifat alami manusia yang cenderung ingin segala sesuatunya terjadi saat ini juga, instan bila perlu. Manusia selalu ingin tergesa-gesa, tidak sabar, ingin lebih dulu dan sebagainya. Sifat alami ini juga sering muncul ketika kita sedang berdoa dan menantikan jawaban Tuhan. Kita ingin Tuhan Yesus segera menjawab antara iya atau tidak. Tidak sabar, ya adalah sifat manusia. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang kita lihat. Untuk hal ini, kita dapat belajar dari cara hidup Daud. Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah the man of God. Daud adalah the man after God's own heart. Daud memiliki hatinya Tuhan, dikatakan demikian. Daud adalah raja yang diurapi Tuhan, tetapi tidak langsung naik tahta dan memerintah. Bahkan, meskipun ia sudah mendapatkan pengurapan Allah melalui Nabi Samuel. 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok.
Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, lihat, Daud tidak langsung naik tahta karena Saul masih menganggap dirinya sebagai raja dan tetap bertindak sebagai raja. Justru disitulah kita dapat melihat kesabaran seorang Daud menantikan waktu Tuhan. Meskipun ia sudah diurapi, Daud bersedia menjadi pelayan Raja Saul yang akan digantikannya. Luar biasa. Daud menjadi pembawa senjata Saul. Bisakah Anda bayangkan, Daud tidak terburu-buru dan terobsesi untuk menjadi raja, tidak segera mengambil alih pemerintahan juga. Coba kalau kita menjadi diri Daud pada saat itu, mungkin dengan sifat alami kita yang tidak sabaran akan memancing kita untuk bertindak arogan, seperti melakukan tindakan konfrontasi terhadap Saul, langsung membunuh Saul ketika kesempatan itu ada dan sebagainya. Sedangkan Daud sama sekali tidak mengambil kesempatan itu. Meskipun Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Lihat, yang dilakukan Daud adalah menunggu atau menanti waktu Tuhan yang paling tepat, yaitu waktunya Tuhan. Dalam menunggu waktu Tuhan, Daud tidak melakukan tindakan-tindakan yang jahat maupun keliru, namun dengan sabar tetap melayani Saul. Lalu ketika Saul mati, maka saat itulah Daud naik menjadi raja Israel. 2 Samuel 2 ayat ke-7. Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Daud percaya bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Tuhan memiliki rancangannya sendiri di dalam waktunya bagi manusia. Nantikanlah waktu Tuhan, lalu bertindaklah. Pertanyaannya, apa yang bisa kita teladani dari sikap Daud ini? Saudara, kita harus belajar untuk lebih bersabar dan tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Justru di dalam kesabaranlah Daud menyatakan otoritas Allah atas hidupnya. 2 kali Saul jatuh ke tangannya Daud, tetapi Daud menolak untuk membunuh dia. Daud berkeyakinan bahwa akan melawan kehendak Allah jikalau ia menggunakan pedangnya untuk menjadi raja. Daud percaya akan janji dan pengurapan itu, bahkan ketika situasi tampak sangat buruk. Daud tetap menunggu waktu Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi saudara, mari kita semua bersabar dan terus bersabar menantikan sesuatu yang belum pasti. Tapi di dalam Tuhan semuanya ada waktunya. Itulah kepastian kita di dalam Tuhan. Saudara, menunggu merupakan bagian terpenting di dalam kepemimpinan. Kita harus tahu kapan harus bertindak dengan berani dan kapan harus menunggu dengan sabar. Daud percaya bahwa Tuhan memiliki kendali untuk semua peristiwa. Daud dapat menjadi teladan yang sangat baik dalam mentaati waktu Tuhan dengan sabar membiarkan Tuhan melaksanakan tujuannya pada waktunya sendiri. Dengan sabar pula menunggu sampai waktunya Tuhan tiba. Seorang Kristen harus belajar menunggu waktu yang sempurna Tuhan dalam hidupnya. Orang Kristen tidak boleh menyerah, resah, atau iri hati saat orang-orang jahat berhasil dalam skema jahat mereka. Namun orang Kristen harus mempercayakan segala sesuatu untuk kedaulatan Allah dan mempercayakan segala sesuatu dalam kendali atau kontrolnya Tuhan. Dan harus percaya juga bahwa semuanya akan indah pada waktu Tuhan yang sempurna. Charles Spurgeon Haddon pernah mengatakan demikian, jika Tuhan Allah membuat kita menunggu, marilah kita melakukannya dengan segenap hati kami untuk diberkatilah mereka yang menunggunya. Dia layak ditunggu. Menunggu adalah hal yang berguna untuk mencoba iman kita, melatih kesabaran, melatih kita untuk berserah, dan menimbulkan kecintaan untuk berkat yang akan datang. Katakan amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, bersabarlah dan tetap menanti-nantikan Tuhan. Katakan amin. Sebab waktu itu bukanlah waktu Tuhan.
Pertolongan dan jawaban dari Tuhan tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan terlambat dalam bertindak, tapi sesungguhnya tidak demikian. Hanya kita saja yang terburu-buru, tidak sabar menanti-nantikan Tuhan. Jangan sekali-kali bertindak mendahului kehendak Tuhan, tapi nantikanlah Dia dengan sabar. Tuhan Yesus pasti menolong. Ingat saudara, sabar menantikan waktu Tuhan adalah kunci mengalami pertolongan dari Tuhan dan menikmati janji-janjinya. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah, dan ingat, selalu menantikan waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat channel Rohani Keluarga yang boleh memberkati banyak umat Tuhan. Hari ini lewat channel ini kami berbagi tentang menanti waktu Tuhan. Tuhan Yesus kuatkan semua rekan-rekan kami yang mengikuti sharing firman Tuhan ini agar semua setia kepada Tuhan, menanti-nantikan waktu Tuhan, dan kami percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan senantiasa kami hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya! Mari orang yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Tetap setia, tetap menantikan waktu Tuhan. Ingat, sabar menantikan waktu Tuhan adalah kunci mengalami pertolongan dari Tuhan dan menikmati janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati.